amnesti dan abolisi itu sudah dipraktekkan sejak zaman Presiden pertama Indonesia, zaman Bung Karno. Tapi memang pada masa itu amnesti dan abolisi dikemas sedemikian rupa sehingga narasinya terdengar sedap di telinga dan juga terkesan gagah perkasa. Misalnya begini, amnesti bagi pelaku makar, amnesti bagi pelaku pemberontakan, amnesti bagi tahanan politik. Gagah bunyinya. Masuk akal kalau kemudian disangkut pautkan dengan rekonsiliasi, dengan harmoni, dengan persatuan. Tapi kalau sekarang saya merasa agak amis ya bunyinya. Amnesti, abolisi bagi terdakwa korupsi. Di mana bagusnya? Katanya kejahatan luar biasa. Tapi kok dapat layanan istimewa? Hati kecil saya tidak bisa memungkiri bahwa memang ada aroma-aroma politik dalam kasus yang menimpa Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Tetapi ayo deh coba kita ingat kembali pada 3 episode yang lalu sempat saya katakan apa boleh buat nih. Mana ada hakim yang berani memvonis terdakwa korupsi dengan putusan bebas, tidak mungkin. Karena itu akan membahayakan karir si hakim. Dan ternyata betul loh, itu bukan hanya isi kepala saya. Sejumlah hakim dan mantan hakim membenarkan anggapan saya itu. Bahwa, saya ulangi, kecilnya nih hakim ketika harus menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa korupsi. Ini tak lain tak bukan karena memang korupsi sudah diposisikan di negara kita sebagai kejahatan serius. Bahkan juga ada yang menyebutnya sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga masuk akal kalau sekali lagi hakim tampaknya akan pikir 2, 3, 4, 5 kali lagi sebelum berani-beraninya memutus terdakwa korupsi bebas. Saya sendiri ingin mengucapkan selamatlah bahwa Presiden Prabowo sudah mengambil sebuah keputusan politik yang kendati kontroversial, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan koreksi bagi proses penegakan hukum yang tampaknya sudah direcoki oleh kepentingan politik dari penguasa sebelumnya. Itu kata publik. Langkah koreksi ini patut diacungi jempol. Walaupun ada 3 persoalan, mari kita soroti satu persatu. Pertama, terkait dengan metode. Pertanyaan yang ingin dijawab, apa ya sesungguhnya yang menyebabkan 2 orang ini saja, yaitu Tom Lembong dan Hasto Kristianto saja yang kemudian mendapatkan abolisi dan amnesti. Bagaimana dengan koruptor-koruptor lainnya? Apakah mereka mendapatkan layanan serupa? Sehingga kalau kemudian masalah metode ini tidak digamblangkan secara eksplisit, maka jangan salahkan bunda mengandung. Kalau kemudian saya bertanya-tanya, apakah keputusan Presiden Prabowo ini sungguh-sungguh objektif, sungguh-sungguh rasional, sungguh-sungguh terukur, atau tidak? Beda misal, ketika ada terpidana, berarti sudah ada dalam penjara, kemudian harus ditakar kembali nasibnya. Apakah pantas untuk mendapatkan peringanan misalnya? Otoritas pemasyarakatan punya yang namanya risk assessment. Risk assessment itu diselenggarakan hingga pada akhirnya otoritas pemasyarakatan mantap percaya diri mengatakan napi A kebahayaannya sekian levelnya. Napi yang ini tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya. Dan napi ini ternyata responsif alias berperilaku baik terhadap program pemasyarakatan, program pembinaan yang telah diselenggarakan. Kalau hasil risk assessment-nya sebagus itu, maka pemasyarakatan akan memberikan rekomendasi bahwa napi yang satu ini layak untuk mendapatkan peringanan hukuman pidana. Beda kisah kalau ternyata risk assessment-nya serba negatif. Tentu saja pemasyarakatan tidak akan memberikan rekomendasi berupa peringanan hukuman pidana bagi narapidana yang hasil risk assessment-nya serba buruk, serba suram. Tapi bagaimana dengan amnesti dan abolisi? Sekali lagi, tidak terjawab. Metodenya, cara mengukurnya tampaknya berlangsung di belakang layar dan tidak pernah kita ketahui secara utuh. Itu masalah metodologi. Yang kedua, tentang prospek dari proses hukum yang telah berlangsung. Oke, nasib Tom Lembong dan nasib Hasto sudah berhenti. Kasus hukumnya sudah berhenti. Tapi kita sesungguhnya tidak bisa tutup mata bahwa jaksa sudah bekerja keras untuk membuktikan
tindak pidana yang dilakukan oleh dua nama itu tadi. Saksi-saksi sudah diperiksa, bukti-bukti telah didapat dan ditelaah, sampai kemudian mereka mengajukan tuntutan sedemikian rupa agar dua terdakwa yaitu Tom dan Hasto dijatuhi hukuman pidana. Hasil kerja keras jaksa itu ternyata berhasil meyakinkan hakim. Itu sebabnya hakim kemudian menjatuhkan vonis bersalah kepada Tom dan kepada Hasto. Pertanyaan saya, hasil kerja keras jaksa itu mau kita apakan? Contoh ya, contoh ini. Kalaulah perbuatan Tom Lembong itu dianggap sistemik, karena Profesor Mahfud pun mengatakan Tom sebatas melaksanakan perintah, maka bukankah patut ditelusuri siapa yang memberikan perintah, dan pihak yang telah memberikan perintah yang salah semestinya juga dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Nasib Tom Lembong memang sudah selesai, tapi nasib kasusnya sekali lagi jaksa sudah bekerja panjang loh untuk membuktikan tentang adanya pidana. Termasuk kemungkinan jaksa sudah mengendus siapa-siapa saja yang berada dalam lingkaran sistemik pidana itu. Atas dasar itu, menurut saya kita perlu pilah ini. Sekali lagi kita tidak sedang mempersoalkan nasib Tom Lembong karena dia sudah selesai berkat adanya abolisi dari Presiden Prabowo. Tapi nasib kasusnya tidak serta-merta mati, tidak serta-merta hilang. Kasus itu beserta segala bukti, beserta segala saksi yang sudah ditangani oleh kejaksaan semestinya bisa ditindaklanjuti. Karena kalau tidak, maka justru akan terkesan bahwa seolah-olah abolisi bagi Tom Lembong itu seperti memutus mata rantai penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Itu yang tidak menyenangkan, itu yang tidak menggembirakan. Ada kesan seolah-olah istanalah yang justru menghambat penegakan hukum terhadap kasus korupsi itu sendiri. Anggapan ini harus dikoreksi. Caranya sekali lagi, nasib Tom Lembong sudah selesai, tapi nasib kasusnya menurut saya masih layak untuk ditindaklanjuti. Begitu pula dalam kasus Hasto. Hasto sudah divonis bersalah. Memang berkat amnesti, Hasto tidak lagi harus menjalani hukuman penjara atau denda atau lainnya. Tetapi bukankah jaksa juga sudah bekerja untuk membuktikan Hasto telah melakukan suap? Bukti-bukti, saksi-saksi sudah dicatat sedemikian rapi di dalam BAP, berita acara pemeriksaan, tersimpan dengan rapi dan sudah diuji sebagai berkas dakwaan di persidangan. Sayang bukan kalau hasil kerja spektakuler itu ternyata diabaikan begitu saja. Mungkin juga perlu dicari tahu, apakah keputusan Hasto memberikan suap itu murni dari dirinya sendiri, ataukah ada pengaruh, ada tekanan, ada perintah, ada arahan, ada instruksi dari pihak lain. Nah, yang namanya korupsi sistemik memang perlu ditelusuri hingga ke akar-akarnya. Agar bisa ditelusuri hingga ke akar-akarnya, sekali lagi, nasib Hasto sudah selesai, tapi nasib kasusnya menurut saya pantas untuk dipertimbangkan agar ditindaklanjuti guna membongkar korupsi hingga ke titik yang paling mendasar, ke akar-akarnya. Sudah dua ya, satu metode, yang kedua terkait dengan prospek kasus Tom Lembong dan kasus Hasto. Bukan individunya, bukan terdakwanya, tapi tentang kasusnya. Dan yang ketiga, tujuan. Kalau kata Menteri Hukum, amnesti dan abolisi itu diberikan untuk tujuan mempersatukan elemen bangsa, menciptakan harmoni, rekonsiliasi. Pertanyaan di kepala saya, rekonsiliasi antara siapa dengan siapa? Dalam pidana, ketika ada rekonsiliasi, ini seketika mengingatkan saya pada istilah restoratif justice. Restoratif justice atau keadilan restoratif tidak berfokus pada menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Bukan itu. Itu retributive justice. Keadilan balas dendam. Tapi keadilan restoratif bicara tentang bagaimana antara pelaku kejahatan
bisa dirukunkan dengan korban kejahatan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. Bukan bicara tentang penghukuman, tapi menciptakan tata kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Nah, dengan kerangka berpikir semacam ini, maka bolehlah saya bertanya, rekonsiliasi yang ingin dicapai lewat amnesti dan abolisi, ingin merekonsiliasikan, ingin merukunkan, ingin mendamaikan antara siapa dengan siapa. Ketika ada orang yang divonis bersalah dalam kasus korupsi, maka terdakwa yang sudah divonis bersalah ini ingin didamaikan, ingin dirukunkan dengan siapa? Saya tidak tahu. Atas dasar itu, kendati terdengar sangat luhur di telinga, yaitu demi persatuan, demi harmoni, demi rekonsiliasi, tapi hati kecil saya tetap bertanya-tanya. Sesungguhnya secara konkret ini mau mempersatukan antara siapa dengan siapa? Mau mengharmoniskan siapa dengan siapa? Mau merekonsiliasi, mau merukunkan siapa dengan siapa? Lagi-lagi tidak terjawab. Apa boleh buat? Pada akhirnya saya ingin menarik simpulan seperti ini, bahwa dari sisi politik, amnesti dan abolisi tampaknya memang merupakan upaya konstruktif untuk mengoreksi proses penegakan hukum yang dianggap sudah compang-camping akibat adanya intervensi kekuasaan. Itu dari sisi politik. Tapi dari sisi hukum, saya was-was bahwa amnesti dan abolisi bagi terdakwa korupsi justru meletakkan sebuah presiden buruk bagi prospek pemberantasan korupsi Indonesia ke depannya. Benarkah ini kado indah dalam rangka hari kemerdekaan kita tahun ini? Tanda tanya.